Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Memutar kepalanya, Chu Xingyun memandang Yelan dan tersenyum. Kenapa kamu datang ke sini? Bagaimana? Merindukan Zhao Xuan. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Yelan mengangguk. Melihat kosong ke tanah di bawah kakinya, Yelan berkata, aku masih belum terbiasa tampaknya, dan aku sering memikirkannya. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, jika demikian, itu berarti bahwa Anda benar-benar menyukainya di hati Anda, dan bahkan jatuh cinta padanya. Karena itu yang terjadi, maka saya mengerti. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yelan melambai dengan cemas, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Sambil mengerutkan kening, Yelan berkata, mungkin Anda benar, alasan mengapa saya tidak terbiasa, dan alasan mengapa saya selalu memikirkan Zhao Xuan mungkin karena kebiasaan. Di antara kata-kata itu, wajah cantik Yelan menunjukkan senyum manis. Melihat Chu Xingyun dengan gembira, Yelan berkata, meskipun masih ada sedikit tidak nyaman, tapi saya sangat menyukai hidup saya sekarang, saya bisa melakukan semuanya sendiri, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, saya tidak perlu peduli dengan siapapun visi. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, Yelan, saya harus memberitahu Anda bahwa jika terlalu lama untuk berpisah, Anda mungkin tidak dapat kembali. Bahkan jika Anda kembali, mungkin ada orang lain di sekitarnya. Sambil menjabat tangannya, Yelan berkata, aku tidak terbiasa, dan aku memikirkannya, tapi aku tidak berpikir itu cinta, aku hanya tidak terbiasa dengan itu. Setelah jeda, Yelan melanjutkan, aku benar-benar tidak terbiasa dengan Zhao Xuan tidak berada di sisiku, tetapi sebaliknya, aku bahkan kurang terbiasa dengan hal itu, yaitu, kontak intim dengannya, atau bahkan menikah dengannya, semua ini, aku benar-benar tidak bisa bayangkan. Mengangguk dengan penuh semangat, Chu Xingyun berkata, bagaimanapun, hidupmu harus diputuskan sendiri. Tidak peduli bagaimana kamu memilih, aku akan mendukungmu. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, hanya saja tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, saya harap Anda bisa bahagia dan melihatnya, bukan masalah besar. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan Huli di sebelahnya berkata, serius, Yelan sangat berbakat, dan sangat cerdas. Heli memandang Huli dengan ragu, Chu Xingyun berkata, benarkah? Dihadapkan dengan keraguan Chu Xingyun, Huli berkata, apakah ini masih palsu? Huli, saya bukan orang yang pandai bicara. Setelah jeda, Huli melanjutkan, pada awal kontak, hampir semua hal di Lanlan membutuhkan seseorang untuk diurus, dan dia benar-benar tidak mampu mengandalkan diri sendiri. Mendengar kata-kata Huli, Yelan memerah wajahnya dengan malu-malu dan menundukkan kepalanya dengan malu. Terlepas dari rasa malu Yelan, Huli melanjutkan, namun, dia benar-benar pintar, dan kemampuan belajarnya sangat kuat. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kagum, Huli berkata, bisakah kau percaya? Yelan sekarang bisa memerintahkan seluruh pasukan kita dan membunuh elite Yinsen Crash yang mutan. Mendengar kata-kata Huli, senyum berkedip di mata Chu Xingyun. Anda harus tahu bahwa elit Yinsen Chao yang sulit ditangkap sangat berbahaya, dan sulit untuk membunuhnya. Biasanya, dibutuhkan 1 jam penuh untuk bertarung, dikombinasikan dengan teknik pengurangan racun, dan sejumlah besar tanda-tanda guntur untuk dapat membunuh elit rumput Yinsen mutan. Sangat sulit untuk memerintahkan binatang dari rumput Yinsen bermutasi dengan lancar, yaitu, para pemain tidak dapat terluka dan elit rumput Yinsao tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Hal yang paling langka adalah bahwa Yelan hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk menguasai semua ini. Saya harus mengatakan, Yelan jelas jenius taktis. Menghadapi tatapan mengagumi Chu Xingyun, Yelan tersenyum malu-malu dan mengerutkan bibirnya, sebenarnya, tidak apa-apa. Aku pandai bermain catur, jadi aku memiliki pemahaman yang baik tentang beberapa detail dan waktu. Mengangguk dengan cepat, Huli menyela, bukannya aku mengatakan bahwa 3.000 tembakan naga perak dapat diserahkan kepada Yelan untuk mengambil alih. Dalam waktu singkat, Yelan dapat sepenuhnya mengendalikan 3.000 tembakan naga perak. Dan mengerahkan kekuatan yang tak terbatas. Mendengar kata-kata Huli, Chu Xingyun mengerutkan kening, dengan sadar menyadari bahwa Huli jelas memainkan sesuatu. Di antara pikiran, Chu Xingyun menoleh untuk melihat Yelan. Ketika dia melihatnya, wajah Yelan menunjukkan cahaya harapan dan kerinduan, dan matanya bahkan lebih berkilau. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, bagaimana? Kamu Lan, apakah kamu tertarik untuk memerintah 3.000 kuil naga perak? Mendengar pertanyaan Chu Xingyun, Yelan tiba-tiba terkejut, tubuhnya menggigil, bisakah aku? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, ini tidak ada hubungannya dengan apakah atau tidak. Yang ingin saya tahu sekarang adalah apakah Anda tertarik? Begitu kata-kata Chu Xingyun jatuh, Yelan mengangguk lagi dan lagi, gemetar, ada beberapa
Aku pasti tertarik, pada kenyataannya, aku ingin bermimpi. Di tengah-tengah percakapan, Yelan tiba-tiba menyadari apa yang dia perhatikan, menoleh dengan cepat, dan melihat ke arah Huli. Anda tahu, Komandan Yinlong Sensei saat ini, tetapi Huli. Sekarang, Yelan mengatakan ini di depan Chu Xingyun, bukankah ini ide yang jelas merampok kelas dan merebut kekuasaan? Melihat ekspresi Yelan yang kecewa dan bersalah, Huli tertawa dan berkata, kamu tidak harus menatapku seperti ini, sebenarnya. Aku tidak terlalu tertarik dengan Yinlong Sensei. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, Yelan, Anda membicarakannya, apa pendapat Anda tentang tembakan Dewa Naga Perak? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Yelan meluruskan tubuhnya dan berkata dengan sangat serius, tembakan ilahi naga perak adalah kekuatan penembak paling elit yang pernah saya lihat. Setelah jeda, Yelan melanjutkan, Silver Dragon Shot memiliki kekuatan kekosongan, Anda dapat melakukan shuttle dalam kehampaan sesuka hati, dan Anda dapat menjaga jarak dengan musuh kapan saja. The Silver Dragon God Shooter tidak hanya dapat menggunakan Nether Shuttle ketika bergerak, tetapi bahkan anak panah menembak dengan fitur Nether Shuttle. Ketika panah ditembak, panah itu menghilang seketika, dan ketika panah itu muncul lagi, panah itu muncul tepat di depan lawan. Dapat dikatakan bahwa saat ketika panah menembak itu adalah saat memukul. Pada dasarnya, Dewa Naga Perak menembak dan panah yang ditembakkan tidak bisa dihindari dan harus dipukul. Secara bertanggung jawab, Yinlong Sensei adalah lengan yang secara teoritis tidak terkalahkan. Baik secara strategis dan taktis, itu dapat memainkan peran dalam menumbangkan seluruh situasi perang. Yelan melanjutkan. Setelah diskusi panjang, Yelan menatap Chu Xingyun dengan matanya dan berkata dengan tegas, jika kamu bisa memberikan Dewa Naga Perak kepadaku, aku akan menggunakan hidupku untuk membuat pasukan ini bersinar keberadaan dunia langit berbintang. Tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, karena kamu berkata begitu, maka baiklah, mulai sekarang, kamu adalah jenderal dari Xuantian Sensei. Meskipun saya sangat bersemangat di hati saya tahu itu sangat mungkin. Namun, ketika Chu Xingyun begitu mudah dan memberikan pasukan ajaib kepadanya, Yelan tidak bisa membantu tetapi tertegun dan tidak bisa mempercayai telinganya. Anda harus tahu bahwa sekali 3000 tembakan naga perak benar-benar dilatih, bahkan sisi dunia di mana Fulan berada sangat mudah. Seperti yang dikatakan Yelan sendiri, dalam ide Yelan, naga perak ini tidak terkalahkan. Meskipun hanya ada 3000 orang dalam tembakan naga perak, tetapi kekuatan yang diberikannya sangat ketakutan hingga batasnya. Energi ruang angkasa adalah yang paling ajaib dan paling aneh. Dibandingkan dengan penembak biasa, tembakan naga perak ini hanyalah keberadaan tingkat anti langit. Yang pertama adalah jangkauan. Kisaran penembakan ilahi naga perak dapat mencapai 10.000 meter. Bahkan di medan perang kuno ini, jangkauannya berkurang 10 kali lipat, yang cukup untuk mencapai kilometer jauhnya. Kedua, panah yang ditembakkan oleh Dewa Naga Perak tidak memiliki lintasan, dan bahkan jika pihak lain mengangkat perisai, mereka tidak dapat menutupinya. Saat panah ditembak, panah memasuki ruang dimensi. Setelah menyerap sejumlah besar kekosongan, itu menembus ruang dan puluhan ribu meter jauhnya, dan dibor keluar lagi. Oleh karena itu, jelas bahwa panah ditembak dari depan, tetapi sangat mungkin untuk menembak dari belakang musuh dan memasukkannya ke leher atau punggung lawan. Gerakan tembakan naga perak, setiap langkah keluar, dapat menyala secara sewenang-wenang dalam jarak 10.000 meter. Bahkan di medan perang kuno ini, ia dapat menyala secara acak dalam 1000 km. Tembakan Dewa Naga Perak menggunakan busur tulang naga, dan panah yang digunakan adalah cabang panah gigi naga, satu panah ditembak dan juga dilengkapi dengan kekuatan naga biru. Busur perang lunas dapat meningkatkan kecepatan terbang panah. Panah gigi naga dapat meningkatkan efek penindikan armor. Kekuatan Changlong dapat membawa kekuatan besar ke panah. Kecepatan super cepat, kekuatan super, efek penindikan armor super, kombinasi ketiganya, efek yang dihasilkan sungguh menakjubkan. Terutama dengan bantuan kekuatan Void, bahkan jika mereka terpisah 10.000 meter, panah tidak akan kehilangan energi karena penerbangan panjang. Dalam kebanyakan kasus, Dewa Naga Perak menembakkan panah dan dapat dengan mudah menembus tubuh musuh dan menembak semua musuh dalam satu baris. Dengan kekuatan Void, tembakan naga perak tidak akan pernah dekat dengan musuh, dan selalu bisa berada di posisi terbaik, menyebabkan pukulan terkuat ke musuh. Yang paling penting adalah, meskipun tembakan naga perak ini sangat kuat, mereka tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki pikiran, dan dapat digabungkan dengan beku tersebut. Dengan cara ini, semangat perang biksu dan pakaian jiwa dapat meningkatkan tembakan naga perak. Mendengar kata-kata Yelan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Berbicara tentang itu, Chu Xingyun benar-benar tidak tahu bahwa Silver Dragon Divine Shot benar-benar cocok dengan biksu itu. Mengangguk-angguk kepalanya, Yelan berkata, melalui Fit, kita dapat menggunakan cara lain untuk membuat penembak naga perak memiliki jiwa dan kostum perang, serta kebijaksanaan yang tak terbatas dan ide-ide indah. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, yang kamu sebut benar-benar menembak Dewa Naga Perak dan memurnikannya menjadi tubuh Dharma Naga Perak.
Tubuh Dharma. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, wajah kosong Yelan jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Xingyun. Melihat ekspresi bingung Yelan, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak hal, dan tiba-tiba tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tubuh ular sanca. Melihat Chu Xingyun langsung berubah menjadi piton raksasa, Yelan tiba-tiba menjerit. Tapi segera, Yelan menyadari bahwa piton raksasa ini dibentuk oleh Chu Xingyun dan tidak akan menyakitinya. Melihat penampilan Yeye yang ngeri, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya, dan tubuhnya tiba-tiba berubah dari tubuh ular sanca menjadi penampilan tubuh Void Dharma. Menepuk dada dengan ringan, Yelan berkata, meskipun ada beberapa perbedaan, secara umum, kecocokan yang saya katakan 80% mirip dengan tubuh Dharma yang Anda sebutkan. Keduanya digabung menjadi satu. Mengangguk-angguk, Chu Xingyun berkata dengan gembira, jika kamu tidak mengatakannya, aku benar-benar tidak mengharapkan kemungkinan ini. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, para kandidat untuk shoot naga perak harus dikontrol. Bagaimanapun, saya tidak ingin suatu hari, saya harus menghadapi panah dari tembakan suci naga perak. Dengan senyum pahit, Yelan berkata, apakah Anda memperlakukan saya sebagai orang asli di medan perang Taiko? Anda tahu, saya datang dari lautan bintang di luar medan perang Taiko. Setelah jeda, Yelan melanjutkan, 3.000 tembakan naga perak telah disempurnakan oleh Anda ke jalan surgawi tertentu. Jika ada yang berani mengkhianati, Anda tidak perlu tembakan Anda. Formulir, kembali ke duniamu. Dengan tamparan dahsyat, Chu Xingyun tiba-tiba berkata, sungguh aku lupa tembakan Dewa Naga Perak, dan aku juga memiliki kekuatan Void yang luar biasa. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Yelan berkata, jadi secara umum, fit hanya sementara, tidak bisa permanen, tidak ada yang berani tidak setia kepada Anda. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, bagaimanapun, tembakan naga perak ini, prioritas utama adalah kesetiaan. Bakat dan kualifikasi relatif sekunder. Mengangguk-angguk, Yelan berkata, ayo, sudah dipilih. Saudari Huli sudah memilihnya untukku, kalau tidak, apakah Anda secara pribadi memeriksanya? Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, jika Anda hanya melihatnya, Anda tidak akan melihat apa-apa, dan jika Anda mengamati untuk waktu yang lama, saya tidak punya waktu itu. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, Huli tersenyum dan berkata, tenang, di depan saya, setia atau pengkhianat, bahkan tidak ingin bersembunyi, 3.000 biksu itu pasti kandidat yang paling cocok. Setelah mendengarkan kata-kata Huli, Chu Xingyun berkata, kenapa kamu bekerja keras untuk waktu yang lama, dan akhirnya membagikan Dewa Naga Perak, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa rencanamu? Menggerutu perlahan ke Chu Xingyun, Huli bergumam dan berkata, aku tidak memikirkan apa-apa, aku tahu, kamu akan meninggalkan medan perang utama Taiko dan pergi ke medan perang menengah Taiko untuk mengalaminya, jadi kupikir. Meskipun Huli tidak selesai berbicara, tetapi maknanya, Chu Xingyun tidak bisa lebih jelas. Hari ini, telah ditentukan untuk melakukan perjalanan bersama total Chu Xingyun, Kaisar Serakah-Serakah, Kaisar-Kaisar Kecoa, Yuan Hong, Ram Niu, Xiong Da, Xiong Er, bahkan dengan Huli, masih ada kurang dari 10 orang. Menengah medan perang Taiko, Anda harus menggunakan tim sebagai unit untuk masuk, jika Anda masuk sendirian, Anda tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Batas atas tim adalah 10, jika lebih dari 10 pemain, hanya satu tim yang dapat dibentuk. Menurut aturan medan pertempuran Taiko Perantara, jumlah masing-masing tim harus melebihi 5 dan kurang dari 10. Dengan cara ini, bahkan jika Huli relatif lemah, tetapi dengan begitu banyak orang di dalamnya, dia tidak perlu melakukan apapun. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun memiliki ruang dimensi. Setelah situasinya tidak baik, Chu Xingyun dapat menyimpan Huli di ruang dimensi kapan saja, dan tidak akan ada bahaya. Bagaimanapun, tidak ada cukup 10 orang bersama, jadi membawa Foxley tambahan, Chu Xingyun juga bisa diterima. Intinya adalah, saya tidak tahu mengapa, sulit bagi Chu Xingyun untuk menolak permintaan Huli. Meskipun masuk akal dan masuk akal, mudah ditolak. Tapi saya tidak tahu mengapa, di hadapan Huli, Chu Xingyun merasa bahwa dia tidak perlu menolak. Melihat Chu Xingyun setuju, Huli segera tersenyum, memegang lengan Chu Xingyun dengan kedua tangan, dan berterima kasih padanya. Menghadapi rasa terima kasih Huli, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa banyak bicara. Tapi di sudut matanya, kilatan cahaya merah muda melintas, tapi Chu Xingyun bingung. Mulai sekarang, Chu Xingyun memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani dan diatur, dan dia tidak memiliki niat untuk berpikir terlalu banyak. Karena itu, setelah sepakat satu sama lain, semua orang bubar dan bersiap untuk keberangkatan. 3 hari kemudian, setelah semua orang mengepaknya, di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, mereka berkumpul di kota Yaolian. Menatap langit, Chu Xingyun langsung mengomunikasikan kehendak kuno. Saat berikutnya, lampu biru menyala, Chu Xingyun dan kelompoknya menghilang di kota iblis. Momen selanjutnya, di kedalaman medan perang Taiko, di pegunungan tinggi, sebuah teras kuno, bahkan rusak bersandar miring di gunung. Melihat menara besar dan bobrok, dalam pikiran Chu Xingyun, Taigu akan dengan sabar berkata ini adalah senjata sihir klan sihir, bernama Menara Guntur Api. Menara Guntur. Mendengar nama aneh ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan rasa penasaran.
Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Taiko akan berkata ini adalah senjata sihir kekuatan iblis leluhur. Di bawah Perang Dunia I, Menara Guntur dihancurkan oleh pasukan dan dihancurkan. Di gunung besar ini, mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun tahu bahwa di bawah pukulan itu, seluruh dunia hancur dan terkoyak. Energi besar dan kekuatan destruktifnya jelas. Di bawah dampak yang luar biasa, menara petir leluhur ini mengalami kerusakan besar dan diledakkan ratusan juta mil dari inti medan perang ke daerah terpencil di mana medan perang utama Taiko berada. Melihat pandangan Chu Xingyun yang jelas, Taiko akan berkata, kamu memiliki kekuatan guntur dan api nyata dari matahari, kamu dapat mengendalikan menara guntur ini dan mengerahkan kekuatannya. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, menara guntur ini terlihat compang camping, dapatkah itu benar-benar digunakan sebagai kapal perang untuk dikendalikan? Hehe tersenyum, Taiko akan berkata, tentu saja, menara guntur ini, tetapi senjata ajaib dari kekuatan iblis leluhur, kekuatannya begitu besar, tak perlu dikatakan. Setelah jeda, Taiko akan melanjutkan, saat terbang, ujung bawah menara api guntur akan mengeluarkan lidah api yang berapi-api untuk mendorong menara api guntur maju dengan kecepatan cepat. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, jadi, ketika menara Thunderfire menyerang, itu harus bisa menyingkat Thunder dan membombardir lawan. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Taiko berkehendak mengatakan, meskipun menara guntur dapat mengenai atau menghancurkan dengan tubuh menara, secara umum, itu tidak begitu digunakan. Menara guntur api ini bisa besar atau kecil, bila kecil, hanya bisa dipegang dengan satu tangan. Ketika itu besar, seperti sekarang, dengan diameter puluhan ribu meter, dan tingginya bahkan lebih tinggi. Penggunaan nyata menara api guntur ini adalah untuk membuangnya dan menutupi musuh di menara api guntur. Setelah musuh diselimuti menara guntur akan membakar api yang mengamuk dan membakar musuh. Pada saat yang sama, menara guntur dan api akan terus menurunkan guntur dan membombardir musuh. Ada guntur di atas dan lautan api di bawah, tak lama kemudian, lawan akan dibakar menjadi arang dan dibakar menjadi abu terbang. Setelah jeda, kehendak kuno berkata, selain kecelakaan ini, pada saat kritis Anda juga dapat menutupi diri Anda dengan menara petir ini, sehingga, menara petir ini dapat menjadi benteng dan memberikan perlindungan bagi tuannya. Setelah melihat menara petir yang rusak dan retak, Chu Xingyun tersenyum pahit, benteng. Apakah Anda yakin, benteng yang disebut ini tidak akan tersebar? Berantakan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Taiko akan terkejut, apakah kamu bercanda? Itu membunuh semua tuan leluhur, dan bahkan dunia hancur. Menara api guntur ini baru saja memecahkan beberapa retakan, kekuatan macam apa yang bisa memecahnya. Setelah jeda, Suire akan melanjutkan, Anda tahu, meskipun menara Thunderfire belum sepenuhnya diperbaiki, itu juga telah diperbaiki sebesar 80%, hanya menyisakan celah dangkal yang belum sepenuhnya dihilangkan. Dengan senyum sinis, Suire akan melanjutkan, bahkan jika pukulan yang menghancurkan dunia muncul kembali, menara guntur ini mungkin tidak akan hilang, belum lagi udang kecil sekarang. Mendengar kehendak Taigu, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Melihat menara Thunderfire yang lama dan sudah retak, penampilan menara Thunderfire saja benar-benar biasa-biasa saja, dan tampaknya sama sekali tidak kuat. Namun, senjata ajaib seperti itu benar-benar bawaan sejak mampu menahan pukulan dunia tanpa menghancurkannya. Mengambil napas panjang, kaki Chu Xingyun melangkah keluar berikutnya, lampu biru menyala, saat berikutnya. Chu Xingyun muncul di depan gerbang menara raksasa. Melihat sekeliling, gerbang menara raksasa itu diukir dengan 5 karakter yang dilukis dengan emas Nine Sky Thunderfire Tower. Jika Anda perhatikan dengan seksama, meskipun menara raksasa ini bobrok dan retak, menara ini sangat terawat dengan baik, tanpa bekas atau kerusakan, tetapi hanya beberapa retakan lagi. Namun, semua artefak tersebut dapat memperbaiki diri secara perlahan. Hanya saja, tidak ada miliaran tahun untuk memulihkan retakan ini. Saya khawatir itu tidak mungkin. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun kecewa, dan kemudian Taiko akan berkata, menara Thunderfire ini adalah emas. Jika Anda bisa mendapatkan banyak emas, Anda dapat dengan cepat memperbaiki menara Thunderfire ini. Pada waktu itu, banyak emas. Mendengar kata-kata Archai Quill, mata Chu Xingyun tiba-tiba meledak menjadi tenda yang bagus. Dia memiliki emas, di luar bintang-bintang, dia dapat memiliki planet emas besar, ukurannya sangat besar sehingga tidak dapat diangkut, bahkan jika itu dibangun sebagai kapal perang, itu terlalu besar untuk berkeliaran sesuka hati. Meski tidak yakin apakah emasnya cukup, tetapi jika tidak cukup, bisa diperoleh dalam jumlah besar. Di pintu masuk lautan bintang, harga emas pada bintang kepala naga itu serendah yang lain. 1 tulang roh, Anda dapat mengubah gudang emas, itu hanya perampokan. Selama periode waktu yang lalu, di bawah naungan 4 saudari Lulu, di seluruh kota Nanhuang, 30 juta rahib perempuan telah mengumpulkan total lebih dari 3 miliar jiwa kekayaan. Tulang roh ini secara alami diambil oleh Chu Xingyun, setelah semua, bahkan jika mereka mengumpulkan uang dari pakaian jiwa itu, bukan hanya itu.
Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berjalan ke menara api guntur 9 hari yang besar, perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan dengan lembut menekan menara api guntur 9 hari. Saat berikutnya, kesadaran Chu Xingyun langsung disuntikkan ke menara api guntur besar. Dalam deru keras, dalam sekejap, Chu Xingyun sepertinya memasuki dunia yang kacau. Menara api guntur 9 hari ini terbuat dari emas hitam bawaan, dan mereka seberat gunung dan sekuat Vajra. Merasakan kekuatan api yang mengelilinginya dan kekuatan guntur, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Berubah ke orang lain, menghadapi lingkungan seperti itu, saya takut mereka akan dibombardir oleh guntur dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, Chu Xingyun berbeda. 3.000 kitab suci ilahi yang membawa jalan guntur dan 3.000 kitab suci ilahi dari jalan api tidak akan pernah terluka oleh dua energi ini. Melihat sekeliling, kesadaran Chu Xingyun dikelilingi oleh dua lapisan perisai. Lapisan perisai pertama adalah penutup api dewa yang dibentuk oleh 3.000 dewa api. Perisai kedua adalah perisai guntur dewa yang dibentuk oleh 3.000 dewa guntur. Di bawah perlindungan kedua perisai, semua api dan guntur akan secara otomatis menghindari kesadaran Chu Xingyun. Bergerak maju, Chu Xingyun terus mencari. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, dan akhirnya, auman di depan, seekor naga berkepala dua besar, menerobos kehampaan yang kacau dan muncul di depan Chu Xingyun. Menatap naga berkepala dua, perhatikan dengan saksama. Kedua kepala naga, nyala api yang naik, dan sinar listrik ungu. Jelas, di menara api guntur 9 hari ini, ada segel dari senjata ajaib naga api guntur 9 hari. Hanya dengan cara ini kekuatan menara api guntur 9 hari dapat didorong hingga batasnya. Sama sekali tidak mungkin mengalahkan naga api guntur 9 hari ini. Dalam menara api guntur 9 hari ini, naga api guntur 9 hari ini hampir tak terkalahkan. Bagaimanapun, ini adalah senjata ajaib portabel dari kekuatan tingkat leluhur kuno. Naga api guntur 9 hari ini ditangkap oleh kekuatan tingkat leluhur dan disempurnakan, dan itu dapat dikalahkan oleh siapapun. Namun pada kenyataannya, Chu Xingyun tidak perlu mengalahkan Thunder Fire Dragon 9 hari. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, dua lapisan perisai dengan cepat terkondensasi menjadi satu merah dan satu ungu, dan dua bola cahaya muncul di tangan kiri dan kanan Chu Xingyun. Melihat naga api guntur 9 hari yang sangat besar, Chu Xingyun berkata, tunduk pada saya akan mengirimkan kepada Anda ciptaan yang hebat. Melihat tangan kiri dan kanan Chu Xingyun, 3.000 dewa api dan 3.000 dewa guntur 9 hari tiba-tiba membuka mata mereka. Meskipun dia adalah roh organ, naga api guntur 9 hari juga bisa dibudidayakan, dan kekuatannya juga dapat terus ditingkatkan. Seiring kekuatan naga guntur 9 hari meningkat, kekuatan menara guntur 9 hari, khususnya kekuatan guntur api di menara, secara alami menjadi lebih ganas dan kekuatannya secara alami lebih besar. Tersembunyi di Thunder Fire Tower, yang asli, peluang serupa sulit didapat. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa beberapa orang mengirim 3.000 dewa api dan 3.000 dewa guntur langsung ke depan, yang toh tidak bisa ditolak. Benar saja, seperti yang dinilai oleh Taiko akan Thunder Fire Dragon 9 hari hanya ragu-ragu sedikit, lalu mengangguk dan setuju. Di antara pikirannya, Chu Xingyun membuang dua kelompok-kelompok cahaya ilahi dan melemparkan mereka ke mulut guntur naga api 9 hari. Di antara mulut besar itu, naga api guntur 9 hari menelan dua kelompok cahaya dalam satu mulut, dan kemudian memicingkan mata dengan indah dan dengan cepat menyerapnya. Dua kelompok cahaya sudah mengandung kekuatan pemurnian. Sementara 9 langit guntur api naga menyerap 3.000 dewa api dan 3.000 dewa guntur, juga disempurnakan oleh Chu Xingyun. Itu benar, Chu Xingyun membuangnya, sebenarnya itu adalah bola meriam yang dibungkus dengan gula. Selama lapisan gula cukup manis, beberapa orang bisa menahan godaan. Paling tidak, 9 hari Thunder Fire Dragon itu tidak bisa menahan godaan ini. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, 9 hari guntur naga api dan guntur cahaya di sekitar tubuh, pada saat yang sama bersinar keras. Di antara nyala api yang meningkat dan amukan petir, hati dan jiwa Chu Xingyun halus, dan dia juga menyelesaikan pemurnian naga api guntur 9 hari, sepenuhnya menguasai menara api guntur 9 hari, dan menjadi penguasa pagoda ini. Tanpa mengganggu kekuatan naga api guntur 9 hari untuk memahami hukum yang terkandung dalam tulisan suci, kesadaran Chu Xingyun menarik diri dari menara api guntur 9 hari. Perlahan membuka matanya, sosok Chu Xingyun melintas ke puncak menara api guntur 9 hari. Menara 9 guntur api terlihat sangat tinggi dan dapat digambarkan sebagai surga dan bumi, tetapi sebenarnya hanya ada 9 lantai secara total. Setelah pagoda dikorbankan, target akan ditutupi di menara dan dibaptis dengan api guntur. Menara besar ini dibagi menjadi 9 lantai, sesuai dengan 9 hari. Kekuatan petir akan berlipat ganda setiap kali Anda naik 1 tingkat. Ketika Anda mencapai tingkat atas, kekuatan petir akan meningkat sebanyak 9 kali. Begitu musuh tertutupi di bawah menara, mereka harus naik ke atas, mereka hanya bisa mencapai lantai 9 setelah melewati lantai 19 labirin api guntur. Jika Anda tidak dapat mencapai pintu keluar lantai 9,
Anda akan terjebak di menara selamanya, tidak dapat melarikan diri. Perlu disebutkan bahwa dalam menara api guntur 9 hari ini, semua kemampuan ruang dan kekuatan gaib disegel, dan mereka tidak bisa terbang, dan hanya bisa berjalan maju dan memanjat sepanjang jalan. Berdiri tinggi di lantai 9 menara 9 guntur, Chu Xingyun segera memikirkannya, dan menara guntur besar 9 hari menjulang tinggi ke langit. Di bawah menara, pada saat yang sama, Kaisar Kecoa Zun, Kaisar Serigala Serakah Zun, dan Huli dipindahkan oleh Chu Xingyun ke puncak menara 9 guntur api. Nine Sky Thunderfire Tower pada awalnya bukan kapal perang yang digunakan untuk membawa orang. Tapi, sekarang, karena kapal perang hantu harus tetap berada di medan perang utama Taiko, Chu Xingyun hanya dapat menggunakan menara api guntur 9 hari sebagai kapal perang langit berbintang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Taiko, atas 9 hari menara guntur, hembusan angin menderu lagi. Angin kencang menyapu awan, dan perlahan-lahan merobek mata angin besar, tepat di atas mata angin ada lautan bintang yang luas. Antara pikiran dan pikiran, menara api guntur 9 hari yang besar bergetar hebat, dan dideru, ia naik ke langit dan menembak ke arah kubah langit. Melihat sekeliling, menara api guntur 9 hari yang sangat besar, seperti roket iblis, menyemprotkan lidah api yang berapi-api dan melompat ke langit. Waktu berlalu setiap menit. Hanya seperempat jam kemudian, menara guntur 9 hari melompat keluar dari lapisan angin medan perang Taiko dan secara resmi memasuki lautan bintang. Setelah menyesuaikan arah dan koordinat, menara api guntur besar 9 hari, yang secara bertahap didorong oleh lidah yang berapi-api, secara bertahap mulai berakselerasi. Di lautan bintang, tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, tapi di bawah penyesuaian Chu Xingyun, puncak menara 9 hari guntur menunjuk ke tujuan, selama itu mempercepat semua jalan itu dapat mencapai tujuan. Setelah mengatur jalannya, Chu Xingyun duduk bersila dan dengan hati-hati mengeksplorasi dan meneliti berbagai fungsi menara guntur 9 hari dan mencoba mencari tahu aplikasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Kecoa Kaisar Zun tidak diam, dia mengeluarkan 10.000 guci racun kecoa, dan terus mengumpulkan satu prajurit kecoa menjadi 10.000 guci racun kecoa, memurnikannya menjadi nyali racun kecoa. Satu-satunya waktu senggang adalah Kaisar Serigala-Serigala, tapi orang ini berdiri di depan dinding kristal cermin besar, menonton Yuan Hong, Niu Rong, Xiong Da, Xiong Er, keempat barang bodoh ini dalam labirin. Tampilan melarikan diri. Keempat barang besar ini, masing-masing dengan kulit tebal dan daging tebal tidak takut akan kekuatan api guntur dalam 9 hari menara api guntur ini. Meskipun ratapan yang terbakar menjerit, meskipun rambut yang dipotong oleh Thunder terbalik, itu tidak benar-benar terluka. Setidaknya, labirin di beberapa lapisan pertama tidak bisa benar-benar melukai mereka. Hanya api dan guntur, tapi bukan apa-apa. Keempat sakit kepala adalah yang paling jelas, itu jelas petir, tetapi pada saat berikutnya, petir langsung berubah menjadi ular guntur, menggigit daging tanpa kehilangan kematian. Atau mungkin itu hanya nyala api, tetapi begitu meringkuk di tubuh, itu langsung berubah menjadi ular api, melilit tubuh dengan erat dan membakar kulit. Ular api menari dengan keras, ular listrik memantul, tetapi empat barang besar tak terbendung dan tak terbendung. Dalam keputusasaan, empat komoditas besar hanya bisa berjalan sepanjang jalan, mencoba menemukan jalan keluar dari labirin untuk melarikan diri dari menara api guntur 9 hari yang mengerikan ini. Berlari sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya, di antara cahaya di depan saya, sebuah pintu terbuka dengan sebuah lubang. Melihat pintu yang terbuka, memancarkan pintu yang cerah, Yuan Hong dan empat bajingan besar menangis dengan penuh semangat. 3 langkah dan 2 langkah, keempat komoditas besar itu bergegas ke gerbang. Kemudian pada saat berikutnya, 4 bajingan besar benar-benar menangis. Awalnya, keempat bajingan itu berpikir bahwa selama mereka melompat keluar dari gerbang ini, mereka akan melarikan diri dari menara api guntur 9 hari. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah melompat ke pintu gerbang, ada dinding yang menghadap saya dengan sederet karakter di lantai itu, lantai kedua menara pemadam kebakaran Jiutian. Mengaum, dalam sekejap 4 raungan marah terdengar hampir pada saat bersamaan. Bahkan jauh dari 4 barang dagangan utama dari menara 9 lantai, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da dan Xiong Er, telah menyebar jauh dan luas. Mendengar teriakan melengking itu, kecoa membuka matanya dengan keras, dan perlahan membuka tutup guci Wan Gu di antara sudut mulutnya yang berbahaya. Wan Gu meracuni guci, penampilannya tidak terlihat mengesankan, tapi itu hanya pot tanah liat. Namun, ketika kecoa Kaisar Zun membuka tutupnya, dalam sekejap, serangga kecil yang padat bersiul keluar dari pembukaan guci racun Wan Gu. Seperti sungai dan sungai mengalir, ribuan serangga abu-abu kecil memuntahkan guci racun Wan Gu. Ketika mereka pertama kali menyingkirkan guci racun Wan Gu, serangga kecil itu masih sangat kecil, hanya seukuran semut biasa. Tetapi begitu mereka terbang menjauh dari guci racun Wan Gu, serangga-serangga kecil itu terbawa angin. Ketika semua serangga kecil itu terbang dari ketinggian 100 meter, mereka telah tumbuh hingga lebih dari 1 meter, dan tubuh mereka juga menakutkan dan kokoh. Apakah panjangnya lebih dari 1 meter? Tidak.
Bahkan, ketika Zek kecil ini terbang 1 kilometer jauhnya, mengikuti pintu masuk lantai 9, dan bergegas menuju lantai 8, tidak ada cacing kecil, mereka semua tumbuh hingga lebih dari 3 meter, seperti satu armor seperti badak melolong dan melompat turun menara. Di masa lalu, perlahan membuka matanya, Chu Xingyun menatap prajurit kecoa yang panjangnya lebih dari 3 meter dan tinggi 2 meter. Di bawah penyempurnaan guci racun Wan Gu, kecoa ini, yang awalnya hanya puncak Kaisar Wu Kaisar, digabungkan menjadi satu setiap 9. Dengan cara ini, setiap gu beracun kecoa sebenarnya memiliki kekuatan juang Kaisar Sun. Meskipun di ranah, kecoa ini masih akan menjadi puncak Kaisar Wu, tetapi dalam hal pertahanan saja, itu di atas Kaisar. Para biksu biasa ingin membunuh kecoa beracun kecoa, itu benar-benar terlalu sulit. Kecoak juga dikenal sebagai kecoak, jelas tidak membual tentang vitalitas uletnya. Sekalipun kepalanya dipenggal, ia masih bisa hidup selama 9 hari. 9 hari kemudian, cedera kecoa itu tidak penting, kuncinya adalah dia terlalu lapar dan kelaparan sampai mati. Kepala terpotong dan tidak akan mati, jadi apa yang harus terjadi padanya? Tidak ada yang berpikir bahwa jika Anda memotong lengan dan paha, maka kecoa akan mati. Khusus untuk keluarga kecoa yang dimiliki oleh Kaisar Kecoa, Karapas sangat keras dan sangat fleksibel. Dengan potongan pisau, Karapas melorot secara instan dan tidak ada tempat lain untuk fokus. Adapun kekuatan serangan dan kekuatan destruktif, keluarga kecoa benar-benar bersemangat. Namun, setelah pemurnian guci racun Wan Gu, kecoa gu beracun ini membawa banyak virus. Meskipun juga beracun, racun dari prasasti racun Wan Gu adalah racun-racun. Guci racun Wan Gu berbeda. Virus yang diolah melalui guci racun adalah virus racun, dan racun hidup. Karena itu, walaupun perang kecoa tidak akan merusak, virus yang dibawanya benar-benar menakutkan. Terutama ketika kecoa ini terbunuh, racun di dalam tubuh akan meledak seketika. Sejumlah besar virus dan belatung yang tercampur dalam racun akan tersebar kemana-mana. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda akan terinfeksi. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, kecoa Kaisar Zun, dan Kaisar Serakah-Serakah Zeng, kecoa beracun kecoa itu baru saja mencapai lantai 8, dan mereka langsung dibakar oleh nyala api dan guntur. Meskipun kecoa tidak terbunuh seketika karena pertahanan defensif, mereka bersujud di tanah dan tidak bisa bergerak maju dalam satu langkah. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, dan sesaat kemudian, semua nyali beracun dipindahkan ke lantai pertama menara guntur api Jiutian, tempat mereka lebih cocok. Di Jiutian Thunder Fire Tower, kekuatan lantai pertama adalah yang paling lemah, hanya sekitar 1/10 dari lantai 9. Semakin jauh, semakin besar kekuatan api guntur, terutama di lantai 9, kekuatan guntur tidak hanya meningkat 9 kali lipat, tetapi juga menghadapi intersepsi 9 hari naga api guntur. Tentu saja, Anda tidak perlu mengalahkan Thunder Fire Dragon 9 hari, selama Anda dapat melarikan diri dari intersepsi Thunder Fire Dragon 9 hari, Anda dapat bergegas keluar dari menara dan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Di antara gelombang tangan kanan, celah dimensi muncul di depan kecoa Kaisar Sun. Melihat adegan ini, Kaisar Kokroah mengangguk penuh semangat memutar guci racun Wan Gu, dan menuangkan semua serangga Gu ke celah dimensi itu. Pada saat berikutnya, 10 juta kecoa raksasa, tinggi 2 meter dan lebih dari 3 meter, muncul dengan lebat di lantai pertama menara api guntur 9 hari. Sepanjang labirin yang luas, semua nyali beracun berkeliaran di tanah, menerjang badai di langit, dan dengan berani bergerak maju. Dibandingkan dengan lantai 8 menara petir, nyala api dan petir di lantai pertama menara petir 8 kali lebih lemah. Meskipun tersandung masih bergerak maju, semua jenderal kecoa dapat bergerak maju dengan susah payah, tetapi gerakan mereka tidak begitu terkoordinasi. Melihat para kecoa itu berkelahi di bawah badai, gemetar, serigala Kaisar tertawa dan berkata, "Kecoa, kalian 10.000 guci beracun, sepertinya itu tidak terlalu baik, saya belum melihat banyak peningkatan." Mendengar kata-kata Kaisar Wolf, Kaisar Kokroah tidak bisa tidak melirik Kaisar Wolf, dengan bangga berkata, "Apa yang Anda tahu, meskipun, untuk saat ini, kenaikannya tidak besar, tetapi terus berlanjut." Setelah jeda, Kaisar Kecoa berkata, "Meskipun Anda terlihat tidak menarik, tetapi jenderal klan kecoa yang serupa, saya bisa mengandalkan kekuatan kekayaan untuk bersatu tanpa batas." Dengan mengerutkan kening, Kaisar Wolfes dengan hormat berkata, "Ini sepertinya tidak masuk akal, setelah semua, jika kekuatan individu terlalu lemah, aku takut, tidak peduli berapa banyak, itu tidak masuk akal." Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Kecoa berkata, "Kamu tidak mengerti, tidak masuk akal bagimu, kamu harus tetap berkomunikasi dengan Raja." Melihat Kaisar Kecoa tidak mengurus dirinya sendiri, ia terus bermain-main dengan tao urennya. Kaisar Greedy Wolf tidak bisa membantu tetapi memandang Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun tidak benar-benar ingin menjelaskan, Kaisar Serakah tidak pernah mengeluh sejak dia bergabung. Selain itu, alasan mengapa Kaisar Serakah tidak ada yang mengatakan, pada kenyataannya, rasa ingin tahu adalah yang kedua. Alasan Great Wolf Emperor melakukan ini sebenarnya adalah untuk lebih mengintegrasikan ke dalam tim ini.
Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, Kaisar Kokroa memiliki kekuatan penciptaan. Selama dia dapat memberikan energi kepadanya, dia dapat membuat kecoa ini dalam beberapa kelompok. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Kaisar Grid mengenakan, saya tahu apa yang Anda katakan, tapi, banyak makhluk tampak seperti ini. Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, sepasang kecoa dapat mereproduksi 10.000 pasang anak dalam setahun. Manakah dari makhluk yang Anda kenal sangat menakutkan? Apa? Satu pasang menghasilkan 10.000 pasang keturunan per tahun. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Greedy tiba-tiba membelalakan matanya dan hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Melihat Yang Mulia Serigala Kaisar Zun terkejut, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, di mana ini, Anda tahu? Saya berbicara tentang kecepatan reproduksi alami kecoa, jangan lupa kecoa Zun, tetapi ia memiliki kekuatan penciptaan. Di antara kata-kata, Chu Xingyun menemukan bahwa Kaisar Seraka-Seraka masih tampaknya tidak mengerti, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sama seperti Chu Xingyun akan menjelaskan, menara Jiutian Thunder Fire Tower tiba-tiba bergetar hebat. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun menoleh dan melihat kekosongan di luar menara. Sejauh yang saya bisa lihat, menara 9 hari guntur tidak tahu kapan itu memasuki sabuk meteorit. Sabuk meteorit adalah area berbahaya yang terdiri dari meteorit besar dan kecil yang dapat dilihat di mana-mana di lautan bintang. Meteorit itu besar dan kecil. Di antara mereka, meteorit kecil hanya berdiameter beberapa ratus meter. Meteorit yang relatif besar bahkan lebih besar dari dunia Qiankun. Meteorit ini melayang dengan kacau di lautan bintang, dan tidak ada yang bisa menangkap jejak mereka. Jika bukan karena Thunder Fire Tower 9 hari cukup kuat dan digantikan oleh kapal perang baja biasa, benturan keras ini sekarang hampir menghancurkan kapal. Bahkan jika kapal hantu bertemu dengan aliran meteorit dan menabraknya, itu harus memar. Untungnya, menara api guntur 9 hari itu terbuat dari emas hitam bawaan, dan ketegasannya bahkan tidak dihancurkan oleh serangan yang menghancurkan dunia. Melihat dari dekat, meteorit besar dan kecil berdampak pada menara api guntur 9 hari satu demi satu. Dalam dampak kekerasan, menara api guntur 9 hari berdiri diam. Dan di bawah tabrakan, semua meteorit, besar atau kecil, semuanya terfragmentasi oleh tabrakan. Melihat postur serangan sombong menara 9 hari guntur, Kaisar Grid menarik napas dingin dan berseru, menara guntur 9 hari terlalu sombong. Aku belum pernah melihat kapal perang langit berbintang yang mendominasi ini. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, ketika Anda mengatakan ini, sebenarnya, menara api guntur 9 hari benar-benar dapat diubah menjadi kapal perang bintang. Mengangguk dengan penuh semangat, Serigala Kaisar menghormati, ya. 9 hari menara petir ini, 9 hari tembakan dewa sebagai tusukan, kecepatannya sama sekali bukan masalah. Mengangguk setuju, Chu Xingyun berkata, dalam hal kecepatan saja, ada beberapa kapal perang bintang yang dapat dibandingkan dengan menara api guntur 9 hari. Melihat dengan penuh semangat pada Chu Xingyun, Kaisar Greedy Wolf melanjutkan, adapun untuk pertahanan, saya percaya bahwa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, tentu saja. Untuk saat ini, tidak peduli apakah itu masa lalu, sekarang, atau masa depan, saya khawatir tidak ada kekuatan untuk sepenuhnya menghancurkan menara api guntur 9 hari ini. Melihat penampilan Chu Xingyun yang penuh kemenangan, Kaisar Greedy Wolf berkata, kalau begitu apakah Anda pernah berpikir untuk menumbuhkan menara guntur 9 hari ini ke dunia mayat hidup untuk menjadikannya sebagai karapas kapal perang hantu? Apa ini? Mendengar kata-kata Kaisar Seraka Greedy, mata Chu Xingyun menyala dengan sengit. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Kaisar Grid mengenakan, menara api 9 hari bisa besar atau kecil, dan bisa diperbesar hingga ketinggian 3.600 mil. Setelah 9-Day Thunder Fire Tower diperbesar secara maksimal, tingginya persis sama dengan Ghost Warship. Yang paling menakjubkan adalah diameter menara juga hampir benar, dan Anda bisa memasukkan kapal perang hantu ke dalamnya. Di sela-sela pidato, Kaisar Greedy Wolf mengeluarkan papan gambar, dan dengan cepat mulai menguraikannya. Menurut pemikiran Kaisar Serakah, menara api 9 hari dapat sepenuhnya dibuka di dalam, membuatnya menjadi cangkang silindris. Kemudian, kapal perang hantu tertanam di menara api guntur Jiutian, dan menara guntur api Jiutian digunakan sebagai cangkang pelindung. Tentu saja, setelah pemurnian selesai, Thunder Fire Tower 9 hari tidak harus lagi menjadi menara, tetapi telah menjadi dek kapal perang hantu. Dengan cara ini, tubuh menara dari 9-Day Thunder Fire Tower digunakan untuk perlindungan. Ketika bergerak, 9 hari Dewa Api dari 9-Day Thunder Fire Tower bahkan dapat membuat kapal perang hantu menjadi salah satu kapal perang star tercepat. Pertahanan tak terkalahkan, ditambah dengan kecepatan tak terkalahkan, tidak lebih baik dari ini. Mendengarkan ide sederhana Kaisar Greedy Wolf seperti balok bangunan, mata Chu Xingyun menakutkan. Memang, menurut Emperor Greedy Wolf, sebenarnya ini adalah perakitan sederhana dari 9 Sky Thunder Fire Tower dan Ghost Warship. Tapi ini masalahnya, sudah memiliki banyak manfaat. Armor tak terkalahkan, ditambah kecepatan tak terkalahkan, bukankah ini bukan dua hal paling penting tentang kapal perang bintang?
Dan pada kenyataannya, setelah hanya mengumpulkan mereka bersama-sama, selanjutnya, Anda juga dapat memperbaiki menara api guntur 9 hari ke surga dunia mayat hidup. Dengan cara ini, kekuatan dunia dari dunia mayat hidup takut untuk tidak meningkat beberapa kali atau bahkan puluhan kali dalam sekejap. Selain itu, begitu musuh asing menyerbu ke dunia mayat hidup, naga api guntur 9 hari akan memercikkan lautan api dan badai, bahkan jika itu tidak dapat membunuh lawan, itu pasti dapat membuat pihak lain menjadi keras. Semakin dia berpikir, semakin layak dia rasakan, dan akhirnya Chu Xingyun tidak bisa menahan diri, dan menyuntikkan Shen Nian ke menara 9 guntur api. Setelah penyelidikan, Thunderfire Dragon 9 hari, mengkonfirmasi pemikiran Kaisar Serakah. Thunderfire Tower 9 hari, tanah bagian dalam, dapat dilepas dan dibersihkan sepenuhnya. Sebenarnya, menara api guntur 9 hari ini, tempat paling berharga, bukan naga api guntur 9 hari ini, melainkan sepotong emas hitam bawaan. Yang disebut emas hitam berarti tidak ada emas hitam. Xuanjin mengacu pada emas gelap dengan warna yang relatif gelap. Sepotong emas mistik bawaan adalah yang paling berharga. Adapun 9 Heavens Thunderfire Dragon, itu bukan bahwa itu tidak kuat, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa dipenuhi, tidak tergantikan. Bawaan Xuanjin adalah salah satu zat yang paling sulit di dunia, dan yang paling penting, menara guntur 9 hari dapat diperkuat tanpa batas dan ditingkatkan tanpa batas. Pada awalnya, kekuatan Demon Rache, alasan untuk menyempurnakan Thunderfire Dragon 9 hari, sebenarnya untuk kenyamanan penguatan yang berkelanjutan. Emas hitam bawaan memiliki kekerasan tinggi dan pertahanan yang kuat. Semakin banyak emas yang ditempa, semakin tinggi kekerasan dan semakin kuat pertahanannya. Selain itu, sebagai emas hitam bawaan, dapat diperkuat tanpa batas, tidak ada batasan. Semakin banyak emas yang dilebur, semakin gelap warna emas hitam bawaan, dan peleburan hingga batasnya, bahkan mungkin menjadi warna ebony. Di antara pikirannya, Chu Xingyun menggerakkan hatinya, dan kemudian menyesuaikan jalurnya untuk pertama kalinya, bergegas ke arah Dragon Head Star. Di luar kepala naga, planet emas besar, jika semuanya bisa dilebur ke dalam menara Thunderfire 9 hari, maka itu tepat. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa meskipun bergegas ke medan perang Taiko Perantara tidak mengambil jalur Dragon Head Star, pada kenyataannya, Anda hanya perlu memutar sedikit, dan Anda tidak dapat menangkap banyak. Akhirnya, di antara pikiran Chu Xingyun, menara api guntur 9 hari bergegas keluar dari kelompok meteorit dan stabil kembali. Setelah menghela nafas panjang, meskipun Chu Xingyun tidak khawatir bahwa menara api guntur Jiutian akan hancur, tapi, bahwa guncangan keras benar-benar mengganggu. Secara tidak sadar, dia melirik keluar, dan mata Chu Xingyun melebar ragu. Melihat itu, di luar sabuk meteorit, langit berbintang yang luas tampaknya ditutupi dengan lapisan kabut hitam. Itu Void Beetle. Di antara keraguan Chu Xingyun, Kaisar Serigala Serakah berteriak keras. Void Beetle. Mendengar nama itu, Chu Xingyun terkejut. Anda tahu, Void Beetle adalah keberadaan paling menakutkan di lautan bintang. Meskipun kekuatan individu tidak terlalu kuat, jumlah Void Beetles terlalu besar. Kelompok Void Beetles manapun, jumlahnya ada dalam satuan ratusan miliar. Void Beetles dapat melakukan perjalanan melalui Void secara sewenang-wenang. Setelah mereka menatap, bahkan jika kecepatan kapal perang bintang cepat, mereka masih ingin menyingkirkan mereka. Selain itu, meskipun Void Beetles memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah, mereka memiliki mulut yang dapat dihancurkan oleh Void. Kapal perang langit berbintang dengan panjang ribuan mil akan sepenuhnya dimakan oleh sekelompok kumbang Void dalam beberapa jam, dan tidak ada sampah yang tersisa. Dalam pemikiran, menara 9 hari guntur terbang menuju kelompok kumbang penghuni langit dengan kecepatan yang tidak dapat diperbaiki. 9 hari menara guntur terlalu cepat dari menemukan Void Beetles hingga mencapai komunitas Void Beetles, hanya butuh beberapa waktu untuk bernapas. Pada dasarnya, segera setelah ia lepas dari sabuk meteorit, komunitas Void Beetle ditemukan. Segera setelah komunitas Void Beetle ditemukan, menara guntur 9 hari telah tiba di depan komunitas Void Beetle. Semuanya sangat cepat sehingga orang tidak bisa merespons. A6S, siap bertarung. Menghadapi ini, Kaisar Serakah tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri, dan untuk rencana hari ini, dia hanya bisa bertarung dengan putus asa. Sekarang, Chu Xingyun juga telah melihat bahwa pertempuran ini sudah dekat dan tidak terhindarkan. Mengambil nafas panjang, Chu Xingyun berkata, "Groove, kamu tidak mau tahu, di mana kecoa benar-benar kuat. Saya percaya, Anda akan mengerti setelah hari ini." Matanya bersinar dalam kegembiraan, dan Kaisar Kecoa berkata, "Bos. Saya ingin Void Beetles, saya ingin mereka." Mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Tenang saja, bagaimanapun juga. Aku akan mencoba untuk berburu Void Beetle sebanyak mungkin, sehingga kamu dapat mencoba untuk bergabung dengan Kecoa dan berjuang untuk kelahiran Void Kokroah." Dengan senyum kegembiraan, Kaisar Kecoa berkata, "Jika Jenderal Kecoa saya memiliki kemampuan antar jemput dimensi dan memiliki gigi yang bahkan dapat dihancurkan oleh kekosongan, maka keluarga Kecoa kita akan dikembangkan."
Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, jangan ceroboh, sekarang, segera mendesak kekuatan keberuntungan, saya ingin pasukan kecoa Anda memblokir kumbang kosong ini di bawah lantai 90 dari menara petir 9 hari. Mengangguk dengan tegas, Kaisar Kokroa berkata, tidak masalah bos, tapi, juga tolong bos, berikan aku energi tanpa batas. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun Pan duduk, tangannya menekan ringan pada guci racun Wan Gu. Melihat adegan ini, Kaisar Kokroa tidak berani mengabaikannya, menyaksikan perubahan di dalam guci Wan Gu dengan seluruh perhatiannya. Melihat Chu Xingyun dan Kaisar Kecoa dikelilingi oleh guci tembikar usang, dengan tampilan yang bermartabat, Kaisar Grey Wolf melebarkan matanya dengan rasa ingin tahu. Momen selanjutnya, Chu Xingyun mendesak prasasti kuno angin, dan menyuntikkan kekuatan angin ke guci racun Wan Gu dengan meridian duduk di tangan kanan. Melihat angin keemasan bertahan di dalam guci racun Wan Gu, Kaisar Kecoa berkata dengan keras, bos. Kekuatan monumen racun kuno juga diangkut ke dalamnya. Mengangguk diam-diam, Chu Xingyun langsung menginspirasi kekuatan tablet racun kuno, dan menyuntikkannya ke guci racun Wan Gu dengan tangan kirinya. Rengekan terdengar dari guci racun Wan Gu. Mendengar suara aneh, Kaisar Serigala Serakah berjalan ke Kaisar Kokroa, memandang dengan ingin tahu, dan melihat guci racun Wan Gu. Sekilas, di dalam guci racun Wan Gu, awan hijau gelap berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dengan hanya pandangan sekilas, Kaisar Serakah mencium bau yang harum, dan otaknya tiba-tiba merasa pusing. Mundur tiba-tiba, wajah Kaisar Greedy terkejut. Apa yang membuatnya pusing? Tentu saja, bukan karena awan racun itu berputar terlalu cepat, tetapi gas racun manis yang keluar dari awan racun. Gas itu terlalu keras, dan hanya sedikit bau membuat Kaisar Serigala Serakah pusing. Dengan kaget, Kaisar Kokroa tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Kaisar Serakah, ya, tidakkah Anda tidak tahu kekuatan Kaisar Kokroa? Sekarang, antara berbicara, Kaisar Kokroa memuja tubuhnya, dan tubuhnya berubah menjadi 5. Hijau, kuning, merah, putih, hitam. Inkarnasi 5 elemen Lord Kokroa, berdiri di 5 posisi, mengelilingi guci racun Wan Gu di tengah. Melihat penampilan aneh Lord Kokroa, Lord Greedy Wolf tidak bisa menahan diri untuk diam-diam cemas. Sekarang, Void Beetle telah mengepung menara 9 guntur api berlapis-lapis. Didentang keras, Void Beetle terus-menerus menggigit tubuh menara Nine Sky Thunder Fire Tower. Untungnya, Thunder Fire Tower 9 hari terbuat dari emas hitam bawaan, dan bahkan mulut Void Beetle tidak dapat digigit dan tidak dapat menyebabkan kerusakan. Namun, sejumlah besar Void Beetle setelah memasuki Jiutian Thunder Fire Tower di sepanjang bagian bawah Jiutian Thunder Fire Tower, dan menerjang api guntur di Jiutian Thunder Fire Tower dan bergegas menuju lantai 9. Apa yang membuat Kaisar Serakah cemas adalah bahwa jika Kaisar Kokroa tidak bahagia, maka akan butuh waktu bagi Void Beetles untuk mencapai lantai 9. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Namun, meskipun ada kegelisahan di hatinya, Kaisar Serakah juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk terburu-buru. Jika dia ikut campur dengan buruk, itu hanya akan membuat segalanya lebih lambat, tidak lebih cepat. Melihat dengan cemas inkarnasi 5 unsur dari kecoa Kaisar Zun, dikelilingi oleh guci racun Wan Gu, dengan gigi terbuka dan cakar menari, Kaisar Serakah Serigala tahu bahwa itu adalah saat yang kritis, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Kaisar Wolf Putih yang malu itu melirik, dan akhirnya, inkarnasi 5 elemen Kaisar Kokroa, meluncurkan kelompok cahaya pada saat yang sama. Hijau, kuning, merah, putih, hitam. Cahaya 5 warna melayang keluar dari inkarnasi 5 elemen dari Kaisar Kecoa Zun. 5 kelompok cahaya, di atas guci racun Wan Gu, terkondensasi menjadi bola cahaya warna-warni, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dalam guci racun Wan Gu. Melihat adegan ini, Serigala Kaisar tidak bisa tidak penasaran, menahan napas, dan bersandar di samping guci racun Wan Gu lagi, dan penyelidikan melihat ke guci racun Wan Gu. Meskipun guci racun Wan Gu tidak besar, tingginya hanya lebih dari 1 meter, dan diameternya hanya sekitar setengah meter. Tapi melalui mulut guci racun Wan Gu, melihat ke dalam, ternyata di dalamnya besar sekali. Dari perspektif yang luas, di dalam guci racun Wan Gu, seolah-olah itu adalah dunia, luas dan tak terbatas. Di dunia itu, angin melonjak dan awan hijau gelap menyapu di bawah badai emas, membentuk mata angin besar. Mencermati, mata berangin besar tepat di bawah guci racun Wan Gu. Pada saat ini, inkarnasi 5 elemen Lord Kokroa, bola cahaya warna-warni terkondensasi, melayang di mata angin, berputar dengan santai, tetapi tidak ada perubahan lainnya. Di tengah keraguan Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kokroa berkata, apakah Anda cukup melihat? Jika Anda melihat cukup, tolong menyerah, jika tidak. Bagaimana saya bisa mengumpulkan pasukan kecoa? Dia dengan malu-malu menarik kepalanya. Kaisar Greedy Wolf juga tahu bahwa kepalanya baru saja menutup mulut Wan Guduk Mem sekarang. Di negara bagian ini, Kaisar Kokroa tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan cepat menarik kepalanya, Kaisar Serakah memandang miring ke arah guci racun Wan Gu. Pada saat yang sama, di Menara Thunder Fire 9 hari, Void Beetle paling depan telah mencapai lantai 3 dan bertemu dengan Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er.
Dihadapkan dengan kumbang aneh yang tiba-tiba muncul, keempat orang bodoh mengira itu adalah raja yang mengirim mereka untuk mengasah mereka. Dengan teriakan, dia melambaikan tongkatnya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Di lantai atas menara semburan api 9 hari, dengan kembalinya Kaisar Griwolf, saat berikutnya, bahwa perubahan dalam guci racun Wan Gu yang belum melihat apapun untuk waktu yang lama. Dalam deru sengit, kluster cahaya beraneka warna perlahan-lahan memancarkan titik-titik cahaya beraneka warna yang lemah. Titik-titik cahaya berwarna kunang-kunang seperti berkedip-kedip di sekitar mata berangin, dan awan beracun hijau tua melayang melewati, dan menyatu dalam diam. Saat berikutnya, dalam raungan yang sengit, sebuah titik hijau gelap berteriak keluar dari awan beracun hijau, menyatu menjadi semburan, dan bergegas menuju pintu keluar guci racun Wan Gu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.